Videonya langsung diaktifin aja. Sudah? Nanti katanya terlalu banyak. Jangan lagi dari itu. Oke. Oke, baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi semuanya. Tetap selalu semangat pagi. Pagi. Ya, baik. Hari ini kita mau mulai belajar seperti biasanya. Ya, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Boleh semuanya berdiri, yang pimpin doa seperti biasa. Anyone get 1, 2, 1, 3, ketua kelas boleh disiapkan seperti biasa pendahuluan. Silakan, sudah tulis. Get ready 1, 2, 3. Siap, siap, siap. Stand up please. Oke, bagus kan? Baik, terima kasih atas doanya pada pagi hari ini. Kita akan mengucapkan bersama-sama visi misi Sekolah Dharma Putra Advent. 1, 2, 3. Visi dan misi Sekolah Dharma Putra Advent. Visi, unggul dalam prestasi, berkarakter, dan memperoleh ilmu pengetahuan berdasarkan ketuhanan. Misi, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan asas Pancasila dan prinsip-prinsip pendidikan Advent yang mengembangkan spiritual, mental, fisik, dan sosial. Baik, hari ini sebelum seperti kita learning dalam pembelajaran, maka kita akan terlebih dahulu mendengarkan password yang akan dibawakan oleh siapa yang ingat password kita hari ini? Mudah dicerna tentang Kejadian 1 ayat 1. Boleh? Pada mulanya kita ikuti bersama-sama. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelas 9 besar. Sekarang semuanya boleh duduk kembali. Oke, hari ini siapa yang belum makan pagi dari rumah? Hari ini ada? Waduh, nanti saya ketemu saya pribadi ya, kenapa tidak makan dari rumah ini. Kemudian hari ini siapa yang tadi malam tidurnya di atas pukul 12 malam? Nah, nanti juga bertemu dengan saya. Alasannya apa? Kenapa dia tertidur di atas 12 malam? Ya. Kemudian hari ini siapa yang punya kesan-kesan ingat bahwa kamu ingat satu hal, ya? Pada saat kamu melangkah, kamu punya cita-cita dong, ya kan? Kalau tadi Jason ke sekolah, tujuan Jason ke sekolah hari ini tujuannya apa Jason kira-kira? Menurut ukuran Jason aja hari ini apa? Untuk belajar. Tepuk tangan buat Jason. Saya pikir Jason akan menjawab, saya akan dan mau bermain. Terima kasih. Coba semuanya senyum. Oke, tertawa. Terbahak. Oke, jadi berarti kalian punya rasa apa ya, aliran darahnya masih bagus ya. Kemudian coba semua tangan ke depan begini. Seperti biasa. Akan terlihat bagaimana tangan kalian yang berkuku panjang. Berarti gak dipotong, harus dipotong ya. Ada beberapa anak wanita. Oke. Kemudian bagi yang rambutnya tidak terlihat telinganya, ayo 3, 2, 1, periksa masing-masing. Apakah kalian tertutup telinganya, Aldi? Oke. Mas Zara ada telinganya? Ada ya? Hanya modalnya begitu ya. Baik. Kemudian berdiri yang tidak sikat gigi pada pagi hari ini. Berdiri aja yang merasa tidak gosok gigi. Waduh, tepuk tangan semuanya ternyata sikat gigi dengan baik.
Mama sedang bernyanyi lagunya gini. Dengan pasta gigi berfluoride, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali periksa ke dokter kandungan. Betul nggak Aldi? Betul, Mem. Berarti Aldi tidak konsentrasi. Tepuk tangan buat Aldi. Berarti yang benar periksa ke dokter gigi. Nah, ke dokter kandungan Aldi kan bilangnya dengan pasta gigi berfluoride, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali periksa ke dokter kandungan, kata dia. Waduh, dokter mana Aldi? Gigi, Mem. Iya, terima kasih. Ingat, konsentrasi. Kamu harus tunggu setiap hari. Baik, kita kembali ke laptop. Saat kemarin kita sudah berbincang tentang materi pengukuran ya, secara alat bahkan secara manual tubuh kita. Tuhan ciptakan tubuh kita juga bisa untuk mengukur. Coba kalau kamu melangkah, kita jalan yuk. Sini. Sini. Ya. Pada saat saya dengan Patricia berjalan, ya, saya akan melangkahkan kaki saya. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Berapa langkah tadi? 5. Kalau saya balik lagi, balik kanan tak? Oke. Kita berjalan lagi. Gitu ya. Kamu ganti kamu yang gitu lah. Yuk. 2, 3, 4. Ya, balik. Berarti waktu balik ke depan berapa langkah, ke belakang berapa langkah? Edward, berapa langkah? Berapa sama berapa tadi? Saya tahu. Ya, berapa? 5 langkah sama 4. Edward tadi tahu nggak waktu dia ke depan itu bukan memikirkan berapa langkah. Kok itu seperti ada sosok yang berjalan seperti Pragawati ya. Iya gitu ya kan? Makanya dia bingung waktu saya tanya kan, tapi dia masih ingat 5 dan 4. Terima kasih Edward. Oke. Nah, pengukuran tadi itu dinamakan pengukuran secara depan, melangkahkan kaki. Ya, kalau jengkal seperti ini kita ukur bersama-sama. Tapi saya mau tangannya yang paling panjang di sini. Kalau nggak salah Christopher. Coba Christopher maju ke depan. Ya, jadi kalau zaman dulu itu udah ada namanya alat pengukuran begini ya. Nih. Kalau zaman sekarang udah modern. Ada namanya alat ukur apa? Yang kita tahu? Ya, jangka sorong. Kemudian ada alat ukur yang namanya untuk mengukur waktu. Betul? Nah, tapi zaman dulu nenek kakek saya kalau mau membuat sesuatu tidak punya alat itu, maka dia menggunakan jengkal. Kita buat jengkal tangan dia. Coba kamu ukur jengkalnya papan tulis ini berapa, tapi jangan sambil ngantuk ya, melek matanya. Oke, yuk. Yang lainnya kita dulu stop. Semua menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Saya 13 lebih dikit banget. Berarti tak, kamu 13,5. Saya 13 doang. Pandangan siapa? Jempol saya sama dia. Oke. Nah, panjangan dia lebih dari 13. Nah, kalau panjangan dia, di situ ada sesuatu yang kamu suka, ambil satu aja. Coba kamu pergi, kamu mana yang kamu suka dari yang di bawah bendera itu? Terus ya. Tepuk tangan buat yang tangannya jengkalnya panjang. Iya. Ya. Itu buat kamu. Karena kamu sudah berani menjengkalkan kamu punya tangan. Jadi Tuhan ciptakan tangan banyak fungsinya. Selain untuk memberi dan menerima, juga untuk mengukur. Terima kasih. Dede, silakan. Oke. Baik. Jadi saya sudah paham dan melihat kalian termasuk intelek yang luar biasa. Baik ya. Di depan ini ada ditampilkan ya. Ditampilkan. Jadi judul awalnya itu adalah Oke. Aldi mau kemana Aldi? Oke ya. Nah, kalau fondasi dasar kita dalam belajar tentang ilmu pengetahuan itu mudah.
Jadi kalaupun kita sulit, kok pelajaran tuh sulit banget ya? Kenapa? Pastikan kalian punya fondasi. Fondasinya adalah kalau punya hal yang kita nggak tahu, segera bertanya. Di sini dimunculkan ada kata pengukuran, diturunkan menjadi ada pengertian. Yang namanya besaran begini, besaran. Oh, saya nggak bilang Edward besar. Nggak apa-apa. Contohnya yang namanya Edward siapa? Dia baik hati dan tidak sombong. Dia akan bilang, Edward acungkan tangan. Siapa namanya Edward? Saya, Mem. Baik. Siapa yang tidak kenal Edward? Nah, teman saya memiliki sebuah ukuran mungkin yang besar. Besarnya apa? Mungkin postur tubuhnya. Tapi bukan berarti masalah sehat dan tidak sehat ya. Itu beda. Kemudian ada juga saya punya teman contohnya yang ukurannya kecil. Mungkin kalau ditimbang hanya 20 kilo. Nah, itulah yang dimaksud dengan besaran. Kenapa dimaksud sebagai sistem internasional? Kenapa? Karena besaran ini tidak hanya ada di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Itulah yang disebut internasional. Jadi Aldi, kalau kamu belajar ukuran itu nanti di pasar Kranji, kamu belajar di US sama materinya. Kalau berbeda, berarti materi itu sistemnya tidak sama. Jadi itu adalah dikatakan internasional. Ini hanya mereview lagi untuk persiapan ujian, di mana nanti pada saat ujian biasanya ada 20% dari kelas 7, 30% dari kelas 8, dan kelas 9-nya 50%. Ya, baik. Kemudian saya mau bertanya. Ini langsung pada langsung aja. Baik. Ada satu hal dalam pokok besaran, fondasinya. Saya mau kamu ajak. Kamu berdiri di sini. Ayo, jangan takut, jangan takut. Iya. Wow, punya. Nah, baik, semua ada di sana. Sini musuh. Baik, kalau kalian susah, Mem, kenapa sih Mem kalau belajar fisika ini susah banget sih, ya? Maka tangan kalian, tadi kan pengukuran kan, Tuhan mencipta untuk mencengkal dan apa? Kita ukir di punggung teman kamu. Jadi kok kan namanya kan? Ya, punya. Oke, jadi kok. Kalau kamu susah menghafalkan besaran pokok dan turunan, maka saya akan buatkan kata kunci di punggung kamu. Kalau saya bilang begini, berarti ini adalah besaran pokok. Kalau saya bilang begini, ini adalah besaran turunan. Kemudian di sini adalah satuannya. Nah, kalau di sini adalah besaran pokok, berarti cara menghafalkannya ikuti saya dengan baik dan jangan sampai lupa. LUPA. Bapak Kusuma Inten. Ikuti. Bapak Kusuma Inten. Coba yang keras. Inten. Pintar. Kita ikuti bersama-sama ucapan dia. 1, 2, 3. Bapak Kusuma Inten. Itu besaran pokok. Banyak di sini. Banyak molekul. Ikuti. Banyak molekul. Kemudian tanganmu ke depan. Panjang. Ikuti semua. Panjang. Oh, sini saya presentasi, nanti ada kuis. Kamu yang kasih kuis ya? Iyalah. Itu udah hadiah juga. Ya. Banyak molekul. Ikuti. Banyak molekul. Panjang. Kemudian kamu bilang gini, kuat arus. Kemudian kamu bilang suhu. Iya. Suhu itu pusing, kita suka panas badannya. Suhu. Ya. Kemudian kamu bilang gini, massa. Massa. Kamu bilang waktu. Kamu bilang intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Sekarang saya mau kembarannya maju ke depan. Terima kasih ya, nanti hadiahnya. Oke, kamu ambil aja satu. Pilih yang mana? Oke. Kau yang berani maju ke depan. Tapi kalau kamu udah banyak hadiah, di rumah udah banyak makan mie ayam, kata aku. Oke. Kalau tadi besaran pokok, jadi gitu cara mengukirkannya. Nanti pada saat dia sampai SMA kuliah, dia akan ingat, oh iya ya, waktu itu teman aku Aldi dia mengukir sebuah kenang-kenangan di punggung aku. Gitu, jangan kamu ukir tiap hari tojokin, pukul, ya, pakai hal-hal yang berguna.
turunan. Oke ya. Saya pijat dulu, ya kan? Enak gak dipijat? Enak ya. Jangan tidur ya. Kalau saya cubit sakit nggak? Enggak ya. Jangan sakit dong. Ya, pura-pura sakit. Tapi kalau saya gini-giniin, rasanya gimana? Oh, geli ya. Berarti dia normal masih ya. Oke, suhu tubuhnya bagus. Oke. Sekarang ikuti saya. Keluperduk. Kamu sendiri. Keluperduk. Lihat saya, mulut saya. Keluperduk. 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 Belum terbiasa orang Jawa. Kalau orang Bawa, keluh itu artinya lidahnya keluh, susah bicara karena ketemu yayangnya di jalan. Ya, kalau foper itu artinya kita memberikan ekspresi. Duk, duk itu duk bilang duk. Dagiduk. Kalau orang jatuh cinta duk apa der? Dagiduk. Duk. Kenapa kamu der? Berarti apa? Tadi der? Der nembak. Kaget, ya kan? Kaget, ya kan? Gampang cara mengatakan dagdikduk. Dagdik dihilangkan jadi duk. Kalau orang jatuh cinta bunyinya apa? Dagdikduk. Kalau pakai der namanya Kaget. pintar. Tepuk tangan. Ambil hadiahnya. Gampang kan belajar? Hebat, ya kan? Oke. Nah, sekarang Jemima. Jemima. Ya. Jemima. Aku pengen kamu mengilustrasikan dari seluruh pengukuran ini ada sebuah benda itu bulat, betul nggak? Oke. Benda bulat itu contohnya apa aja? Bola. Boleh kamu coba di pikiran kamu kalau bola itu hampir mirip dengan tubuh kita itu apa? Pintar banget. Tepuk tangan buat Jemima. Hadiah sama. Tapi sebelum hadiahnya, coba kamu buat satu kata buat teman-temanmu supaya ingat tentang mata dan bola. Dilihat pantun puisi lagunya, jangan orang yang DJ yang mainkan. Kita kesana yuk. Mata. Ikutin ya. Kita ikutin dia yuk. Mata. Ikutin ya mata atau mata atau mata. Yang gimana gitu? Oke, ikutin dia. Ikutin dia. Oke, ulang yuk. Mata. Mata. Mataku ada dua. Mataku ada dua. Bentuknya kayak bola. Bentuknya kayak bola. Tapi Tapi tidak sebulat bola. Tidak sebulat bola. udah keren banget. Oke, coba kalau saya mungkin review begini. Ikutin semua. Mata. Mataku ada dua. Mataku ada dua. Bulat bentuknya. Bulat bentuknya. Tak sebulat bola. Tak sebulat bola. Lebih besar gunanya. Lebih besar gunanya. Oke kan? Kamu juga oke. Terima kasih Jemima, keren. Pokoknya dicatat ya selama di depan. Nanti nggak maju ya sudah kasih ke tanggung penuh kan? Oke. Baik. Itu ya. Kemudian Aldi ikuti saya, nanti berikutnya kita akan privat terus berjalan bagaimana cara membuat tubuh kita menjadi digital itu sendiri. Kalau kita ada searching di Google, jadi misalnya terlalu gampang, terlalu mudah. Tapi saya mau buat Aldi pun bisa menjadi digital tubuh kamu dalam berisi semua rumus fisika. Oke, kemudian keluperduk ikuti. Keluperduk. Keluperduk lihat saya. Kamu terapi. Keluperduk. Keluperduk. Oke, kecepatan. Kecepatan. Luas. Luas. Volume. Volume. Kecepatan. Kecepatan. Gaya. Daya. 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 Usaha. Usaha. Gaya. Sekarang dia mau praktekin. Berdirilah. Nih, gampang. Nanti kamu sampai SMA, guru mau tanya apa gampang. Oke. Kecepatan. Kecepatan. Tulis saya. Kecepatan. Kecepatan. Luas. Luas. Volume. Volume. Kecepatan. Kecepatan. Daya. Daya. Usaha. Usaha. Gaya. Daya. Dah? Itu sendiri, kan? Ulang sendiri. Saya yang ngomong, kamu yang memperhatikan ya. Kecepatan. Luas. Volume. Sama. Kecepatan. Daya.
gampang, dia langsung transfer ilmunya keren. Baik, jadi 14 momen fondasi pengukuran sudah bisa diikuti dengan baik. Gampang kan belajar kan? Oke. Berikutnya, ini juga gampang cara menghafalkannya. Saya kira tidak kesulitan. Saya mau dari Cheryl. Kamu terpesona di belakang? Sedang memikirkan sesuatu? Tidak. Kalau tidak, kamu boleh berdiri di situ. Pastikan suara kamu saya dengar di sini. Coba bacakan konversi tangga ini untuk panjang, masa, dan waktu. Ini adalah untuk panjang dari atas ke bawah. Silakan. Kilometer, meter, dekilometer, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Baik, terima kasih. Boleh duduk. Setelah tepuk tangan, Jason, jangan takut Jason, hanya membaca. Pastikan suara kamu terdengar oleh nenek dari bawah ke atas. Nanti boleh dibantu. Oh, nggak kelihatan. Baik. Nanti kita terapi berdua supaya terlihat. Nenek saya dulu kalau nggak pakai mata terlihat itu dia rebus-rebus sirih direbus, ya, direbus dibakar, kemudian digeser-geser, terus tiriskan di mata kita betul langsung terlihat. Itu seperti itu. Praktekkan di rumah ya, bilang mami. Oke, bisa itu. Nggak apa-apa. Coba Mama ya, yang dekat. Dari atas, dari bawah ke atas. Milimeter, sentimeter, meter, hektometer, kilometer. Tepuk tangan buat Jerry dan Hawa. Ya. Baik, untuk konversi perhitungannya, next time kita akan belajar lebih rinci dan kalian sudah harus paham dengan baik. Sekarang baca bersama-sama untuk luas. Kalau pangkat 2 dibaca apa? Kuadrat. Persegi atau kuadrat? Kuadrat. Sama atau beda? Kuadrat dan persegi? Sama. Terima kasih. Sama. Mangga. Iya. Kalau pangkat 3 sama pangkat 2 sama enggak? Iya. Untuk kubik pangkat berapa? Iya. Sudah lolos uji. Oke, mangga arum manis sama mangga gedongan apa bedanya? Jenis mangga. Judulnya sama mangga. TJ. Lagi baca. Ini benar justru gitu ya. TJ, terima kasih. Oke, terima kasih. Kembali ke laptop. TJ. Untuk volume, TJ boleh dibacakan sebentar TJ sama dengan suara kamu. Kilometer kubik. Kilometer kuadrat. Kubik ini yang pangkat 3 saya. Kilometer kubik. Oh ya, nggak apa-apa. Siap lah kalau belum dibaca ya. Baik. Kalau misalnya ada contoh soal ya, cepet-cepetan ya. Saya sudah siapin semua, tapi nanti berikutnya kita akan berjumpa kembali dan kita akan buat momen video yang kedua. Tapi satu hal, siapakah? Nanti berikutnya ada lembar jawaban yang kalau harus isi tentang bagaimana kita membuat konversi yang lebih mudah, ya. Jadi menggunakan alur teman A dengan teman B berbeda, tapi harus tahu konteksnya. Baik, kita akan mulai dulu mereview kembali ya tentang alat-alat suhu di rumah kalian. Cici, adakah di rumah kamu alat untuk mengukur suhu? Misalnya kamu lagi panas, apa yang kamu lakukan biasanya mama papa? Apakah ambil air hangat atau menggunakan suhu tertentu? Apa biasanya sehari-hari yang kamu butuhkan di rumah? Misalnya ada panas langsung ke dokter atau gimana? Cek dulu. Cek dulu. Masih tinggi banget juga ke dokter. Kalau terlalu tinggi kita coba. Kasih obat ya. Di rumah sering sediakan obat apa? Paracetamol. Ya, Panadol ya. Baik, terima kasih. Ya. Kenapa saya langsung munculkan ini? Kita tahu bahwa di titik ini cuaca kita tidak bersahabat. Kadang panas, kadang dingin. Baru aja dibilang ya. Itu suara apa? Gledek. Gledek apa petir? Gledek. Apa bedanya gledek sama petir? Jadi dulu. Apa bedanya gledek sama petir? Menyambar, kalau gledek berbunyi gitu. Aduh, tahu nggak? Saya tahu dia lagi bikin
hujan, mau pulang tertidur di AC, dingin gitu. Jujur nih, ya kan? Betul. Tepuk tangan katanya jujur. Oke. Ya. Gledek itu Mbak, bahasa Jawa. Ya. Kenapa petir dalam bahasa Indonesia? Karena dia menyambar atau mengeluarkan cahaya. Warna petir, magic kuipiniu, betul? Apa warna petir? Putih dia nggak. Abang gue pikirin gue gak pernah ngamati ada petir aja aku tertidur dan bahkan aku menutup mata aku dan diselimut ya. Siapa yang pernah melihat ada petir? Wah, gue mau lihat tangan gue petir. Pernah nggak? Pernah nggak ada petir? Ya, ya, petir berbahaya kan? Boleh diintip. Jadi kilatannya dia berwarna kuning dan putih. Ya, kalau sudah sampai ke atas itu pada hitam keputihan. Ya, seperti itu. Nah, dengan cuaca seperti ini, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu kita harus menjaga kondisi kesehatan kita. Baik, cara menjaga kondisi kesehatan. Jadi kalau belajar pengukuran, jangan di pikiran kita itu menghitung, enggak banget. Tapi pola pikir kita untuk keseluruhan. Nah, kamu bisa, saya akan mengetes dia punya bola mata. Bacakan dari yang buat termometer itu. Rambutnya ini dia udah bagus, cuman kepanjangan ya. Kalau saya kucil gini cantik apa ganteng? Ganteng dia mah. Oke, baca yang keras. Kap. So badannya panas. Tapi dia sedang memikirkan seseorang. Oke. Akila berteman. Oke, lanjut. Baca yang keras. Termometer. Dan menyatakannya dengan lengkap. Banget. Prinsip. Terus saya masih bisa loh. Prinsip kerja, ikuti saya. Prinsip kerja. Volume zat akan berubah jika dipanaskan. Kalau didinginkan. Naik turunnya volume zat itulah yang dijadikan sebagai acuan menentukan suhu benda. Oke. Kalau kamu pegang tangan kamu begini, pegang tangan saya, anak atau dingin? Dingin? Iya sih benar. Kemudian kalau kamu gosokkan tangan kamu sekencang-kencangnya 1 menit, apa yang terjadi kira-kira? Panas. Karena belum dipraktekkan sudah tahu panas. Setelah selain panas, berbau nggak? Bau. Belum pernah praktekin ya, nanti dipraktekin. Nah, itu adalah cara yang termudah untuk mengatasi kalau kita sedang di kedinginan. Oke? Ya, kalau kita kedinginan. Oke. Kemudian saya mau pegang jantungnya. Apa ya? Oh ya, saya sebelum masuk ke alat ukur yang lain, saya mau dengar Boris waktu kecil dia selalu, papanya selalu bilang gini, Meme, dia itu sekolah nomor sekian tapi dia suka bernyanyi. Oke lah, kita kasih kesempatan Boris untuk bernyanyi. Terserah lagu apa Boris suka. Misalnya cita-cita di sini, terserah Boris, dan kita harus dengarkan dengan baik. Hadiahnya besar loh Boris, silakan Boris. Apaan? Ayo, boleh balonku, boleh lebih suka saya balonku ya kan? Semua ikut nyanyi setengah suara. Apa yang kalian suka balonku apa? Kenal paling lah. Oh ya, boleh Boris. Oke. Oke, setengah suara ya. Mereka ikutin atau dong? Semuanya itu setengah suara. Itu boleh keras, semuanya boleh ikutin. Kita tenang semua ya. Yuk.
matching banget dengan musiknya Morris. Morris, tepuk tangan buat Morris. Jadi kalau dalam belajar memang sebenarnya saya pribadi suka sering bernyanyi ya. Ya kan banyak ya, yang sudah saya ajarkan. Waktu kelas 7 juga saya ajarkan banyak lagu kan. Luar biasa. Dan lagunya masih ingat semua, betul nggak? Kita di dinding, ya masih ingat nggak? Baik, terima kasih. Selanjutnya, Christopher. Christopher, kenapa saya panggil? Karena dia tadi, coba lihat meme, muka Christopher semuanya muka Christopher begini. Ya, dia sedang memikirkan sesuatu. Coba kalau saya pegang Christopher di sini, kemudian saya lihat, saya akan hitung dia punya denyut berapa? Bunyi dia gini, bunyi denyutnya gini. Kalau bunyi tadi apa kan? Dia gini. Seperti ada sesuatu yang kamu buru-buru. Apa yang kamu pikirkan? Bicara? Apa? Ngomong aja. Gak ada, kosong. Benar. Kalau kosong gini, gak ada remnya, ya? Oke. Coba kamu sekarang tidak usah nafas. Biar saja, karena akan ketahuan. Jangan bernafas. 3, 2, 1. Oke, dia hanya bertahan sekitar 13 detik latihan pernafasan dengan pola berenang. Ya, selangkan kepala kamu di air selama 30 detik. Kira-kira kuat nggak? Ya, ya. Paling lama berbagus ya, maksudnya 13 detik ya. Kuat ya? Ya, itu latihan. Oke. Nanti latihan di rumah. Ya, mana? Kamu tahu ini tali untuk apa? Enggak, untuk apa fungsinya kalau di sekolah talinya? Pramuka. Sebatas kamu tahu, pramuka. Kemudian kakak Tania, tali ini menurut ukuran kamu, seusia kamu dengan tahu benda ini fungsinya untuk apa? Setahu kamu aja. Wanita biasa kurang. Kalau yang pria, ada yang tahu pria? Menjahit. Apa itu? Menjahit. Apa itu? Kalau misalnya benda ini saya lempar, pak, dia tidak langsung menancap, berarti tidak siap, tidak fokus. Untuk apa kebetulan kamu? Saya ini Untuk apa ini? Untuk membangun rumah. Terima kasih. Tadi dia sudah masuk ya. Kata dia banyak fungsinya. Benar juga, banyak fungsinya ya. Bisa juga kalau misalnya kita nggak ada pegaris, misalnya untuk mengukur bangunan, kanan kiri bisa menggunakan ini. Ya, baik. Halo. Ada daging aja, Pak. Betul. Boleh dipanggil ini. Siapa? Tapi yang begini. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Iya. Siapa itu? Natania. Oh, Natalia. Ya boleh sebentar. Diriku dan Edward. Siap. Terima kasih. Siap. Ya. Kalau dipanggil berarti pasti ingin didoakan supaya kalian menjadi generasi yang lebih hebat. Amin. Jangan dipanggil itu selalu berpikir saya ada masalah apa ya sehingga aku harus dipanggil. Berarti kita punya pikiran apa? Negatif. Yang biasakan budaya berpikir. Yes. Terima kasih. Ada pulsa di sini? Tidak ada. Semua Nah, untuk sebelum saya akhiri semuanya, adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang seputar pelajaran hari ini? Kalau yang bertanya dapat hadiah, yang nggak bertanya nggak dapat hadiah. Tanya bebas seputar hari ini aja. Masa nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak saya akan bertanya, nggak bisa jawab. Minus 10. Apa main poin main. Apa mau tanya apa? 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada? Oke, manusia. Saya manusia.
menggunakan alat ukur yang mungkin Tuhan ciptakan manual ya, kenapa berbeda? Ya, dari suhu tubuh manusia aja berbeda. Kalian pernah tahu manusia yang kerdil, yang kecil, ya kan? Tetap Tuhan ciptakan ada 10 jari, kemudian ada jari ini, ya berbeda. Kenapa? Jawabannya adalah karena ukuran setiap massa, bentuk dan volume tubuh manusia tidak sama, ya. Kalau saya jalan melangkah, ya saya walaupun langkah saya lebih panjang daripada Ali, tapi Ali bisa loncat, gak kalah sama dia. Karena itu adalah kepekaan, dia punya tingkat konsentrasi bagus. Jadi semua adalah ilmu yang sudah dipelajari, tergantung kita menggunakan dengan baik. Jadi kita punya hikmat, Tuhan kasih, ya. Sekarang saya tanya, kenapa kita punya ukuran penglihatan yang berbeda di usia saya dengan di usia contohnya Audrey. Penglihatan saya dengan Audrey tidak sama. Faktornya apa Audrey? 40. Depannya U, belakangnya A. Tengah-tengahnya S. Sebelahnya I. Usia. Itu namanya bukan clue lagi ya, sudah semuanya ya, usia. Ya. Jadi kembali ke PJ tadi, PJ karena usia jadi masih muda. Mari kita gunakan radiasi mata kita dengan baik supaya kita bisa belajar dengan baik. Baik. Kemudian inti daripada pembelajaran hari ini, nanti tugas-tugasnya akan saya share, saya kirim, ya semuanya. Baik, kita akan berdoa. Boleh dirapikan seluruh buku, ikuti instruksi saya dengan baik. Nanti jangan lupa lihat blog di WA untuk tugas kelanjutan berupa tugas proyek dan boleh dikirim melalui Google Jasa. Baik, boleh semuanya berdiri gerak. Oke, kita ikuti seluruhnya. Beberapa syair lagu yang sedang bermain musik lagunya. 1, 2, 3. Kursinya tetap di bawah. Yuk.
Jaga kesehatan sampai besok.